Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa pembuka hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini yang mana kita masih akan melanjutkan pembelajarannya secara daring atau secara online. Pelajaran PAI untuk kelas 4 kita sudah memasuki pelajaran yang kedua. Di pelajaran yang kedua ini kita akan belajar terkait dengan sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Tujuannya adalah kalian nanti bisa memahami terkait dari sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah serta bisa meneladaninya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kita lihat di sini sebagaimana yang dijelaskan di dalam dalil-dalil. Salah satunya adalah kita mencoba untuk mengetahui siapa Nabi dan Rasul Allah. Nabi dan Rasul Allah adalah manusia pilihan Allah dan semuanya itu berjenis laki-laki. Yang kita ketahui di pelajaran pertama kita sudah belajar terkait dengan nama Nabi dan Rasul Allah yang berjumlah 25 yang dijelaskan dalam Al-Quran. Akan tapi secara keseluruhan jumlahnya Nabi itu sangatlah banyak. Yang perlu kita imani berjumlah 25 orang yang dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi, di sini Ustadz hanya tulis artinya saja karena tadi ada kesalahan teknis untuk menuliskan dalilnya. Yang berbunyi di sini dalam surat Al-Anbiya ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka qablaka illa rijalan nuhya ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya adalah kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Kami di sini Allah yang berfirman ya. Allah tidaklah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu. Begini ya. Sangat jelas yang disampaikan dalam ayat ini adalah bahwa Nabi dan Rasul Allah adalah seorang laki-laki yang Allah beri wahyu kepada mereka. Masih ingat kan pengertiannya dari Rasul dan Nabi? Nabi dan Rasul itu apa bedanya? Insyaallah kalian masih ingat dan saya harap nanti kalian bisa melihatnya kembali bagaimana pengertiannya jika ada yang lupa. Sangat jelas yang disampaikan di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-7 ini bahwa Allah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW adalah seorang laki-laki yang Allah beri wahyu kepada mereka, sehingga mereka adalah tepatnya adalah untuk manusia bertanya kepada Nabi dan Rasul Allah terkait dengan syariat yang dibawanya. Kita lanjutkan ke dalil. Di dalil yang lain dijelaskan terkait dengan siapa itu Nabi dan Rasul Allah. Di sini dijelaskan juga di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Kalau tadi di surat Al-Anbiya ayat yang ke-7, di sini dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Yang artinya adalah dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu. Di sini Allah berfirman lagi, dan Allah tidak mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad melainkan mereka, di sini penekanan melainkan mereka sungguh, ini penekanan bahwa mereka memakan makanan dan berjalan di pasar. Maksudnya di sini adalah bahwa Nabi dan Rasul Allah itu seperti manusia pada yang lainnya. Mereka makan, mereka minum, mereka berinteraksi dengan orang-orang, mereka juga memenuhi kebutuhannya, bermuamalah dengan orang lain seperti melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Ya.
Jadi Nabi dan Rasul Allah itu merupakan orang-orang biasa. Namun mereka adalah orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah. Kejadian luar biasanya di mana? Nanti ketika mereka mendapatkan mukjizat seperti yang pernah kita sampaikan di pelajaran yang pertama. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Ustaz sarankan di samping kalian menyimak pelajaran ini, kalian juga membacanya di bukunya. Pelajari sendiri. Anak kelas 4 sudah bisa mandiri dalam belajar, sudah bisa mengkondisikan dirinya, sehingga apa-apa yang dipelajari, ada yang tidak paham bisa ditanyakan atau bisa dipelajari sendiri di bukunya, atau mencari literatur lain, insya Allah akan lebih baik. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke dalam berikutnya. Ayat yang lain dijelaskan terkait dengan diutusnya Nabi dan Rasul Allah. Di sini dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya. Kalau yang pertama itu di surat Al-Anbiya ayat yang ke-10, surat Al-Anbiya ayat yang ke-7 yang berkaitan tentang bahwa Nabi dan Rasul Allah itu adalah seorang yang berjenis laki-laki. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya bagaimana? Dan kami, di sini Allah menggunakan lafaz kami lagi terkait dengan bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad, melainkan mewahyukan kepadanya, melainkan Allah mewahyukan kepadanya, kepada Nabi dan Rasul tersebut, untuk berdakwah, untuk menyampaikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Maka sembahlah hanya Allah semata. Kalau di dalam pengertian di dalam ayat yang lainnya adalah maka sembahlah olehmu hanya Allah yang disembah. Begitu maksudnya. Beribadahlah hanya kepada Allah. Di sini dalil yang sangat jelas terkait dengan diutusnya Nabi dan Rasul Allah itu adalah untuk mendakwahkan tauhid, untuk benar-benar mengajari manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Gitu ya, seperti dari makna dari syahadat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terkait dengan semuanya Nabi dan Rasul Allah diutus untuk ini. Untuk menyatakan bahwa, untuk mengajari manusia, menyampaikan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali Allah. Tuh, pahami ya? Nah, terkait dengan sifat-sifatnya, ini sifat-sifat Rasul dan Nabi Allah. Di sini ada berapa sifat? Insya Allah ada 4 di sini yang akan kita bahas. Yang pertama ada sidik, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tabligh, yang keempat ada fatonah. Dari sifat-sifat ini insya Allah kita akan pelajari dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jika kalian, namun kalian juga dianjurkan untuk mempelajarinya di bukunya. Pelajari di bukunya dulu. Ketika penjelasan Ustaz, kalian akan lebih memahaminya lagi. Seperti itu ya. Ini adalah sifat-sifat dari Nabi dan Rasulullah. Masih banyak sifat-sifat lainnya, namun yang pokok adalah ini. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Penjelasannya insya Allah kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk hari ini tidak ada tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.